Haleluya. Saya rindunya panitia jemaat Tuhan hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Lebih keras lagi. Shalom jemaat terkasih. Haleluya. Apa kabar sepanjang minggu ini saudara? Apa kabar sepanjang minggu ini saudara? Amin. Siapa yang luar biasa? Amin. Nama Yesus. Haleluya. Merasakan kebaikan Tuhan sepanjang ini. Mari katakan. Haleluya. Dengan memuliakan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Sekali lagi saya katakan, saya undang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Orabana kata syikila wala 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 san. Orabana kata syikila wala 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 Yesus. Orabana kata syikila wala 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 san. Oh haleluya Tuhan. Ini kami setiap umat-Mu datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan penuh syukur kami datang di altar-Mu, di hadapan-Mu, membawa hati kami dengan penuh kerinduan, membawa hati kami dengan penuh syukur. Oh Rabbana kata syikila wala 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 pada Yesus. Oh haleluya, ini setiap umat-Mu Bapa datang dengan penuh kerinduan akan hadirat Tuhan, datang penuh dengan mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap pribadi kami. Dengan hamba kami membalas Tuhan setiap kebaikan-Mu, selain memuji menyembah Engkau di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami berpujian kami. Bapak kami datang di tempat ini Tuhan bukan karena rutinitas kami sebagai umat Kristen. Yes, Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami datang di tempat ini karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mencintai Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Bapa, karena kami yakin dan percaya di dalam hadirat Tuhan ada ketemuan bagi setiap kami yang stabil, ada pengharapan yang baru bagi setiap kami yang putus harapan, ada kelegaan bagi setiap kami yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan, damai Tuhan turun atas setiap kami untuk mengurapi ibadah kami saat ini Bapa. Dengan ibadah kami ibadah yang berkemenangan di hadapan-Mu, dengan ibadah kami menjadi umat yang haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau pujian, kami semua. Terima kasih Kau selamat kami Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkan kami, Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Oh Kau Tuhan yang memberkati kami. Untuk itu kami datang bersyukur Bapa. Untuk itu kami datang dengan penuh syukur. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjemaat Tuhan kita angkat puji bersama-sama. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kata terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima
kasih Bapak buat hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jemaat Tuhan bagi setiap pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami damai di dalam Engkau. Kami mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan dengan bersuka cita, memuji menari, karena tiba saatnya bagi setiap kami untuk mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan pujian penyembahan yang terbaik bagi Allah. Bersuka cita bersama saya, sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya.
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersuka cita di hadapan-Mu Bapak. Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Maka Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara, Engkau Roh Kudus melalui hamba-Mu. Berbicara Engkau Bapa di tengah-tengah setiap kami, sehingga firman Tuhan dari kekuatan bagi setiap jemaat-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, biarlah firman Tuhan bertumbuh di setiap hati kami dengan subur. Kami jadi pendengar dan pelaku firman Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, urapi kedua hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman Tuhan, maka setiap jemaat-Mu yang siap mendengarkan, biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Firman Tuhan kita, kami jadi kita, untuk mengasihi Bapa. Haleluya. harta tidak terbalas kasih Tuhan, tidak terbalas kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu berikan hidupmu yang hidup menyenangkan
Kau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu kesukaan kita, itu kerinduan kita. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Kami mengasihi-Mu dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu Bapa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil daripada 2 Raja-Raja 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya mengambil jubahnya, digulungnya, dikumpulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah berangkatlah. Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Tetapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu. Dan jika tidak akan
dan jika tidak akan terambil berkata-kata. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta dua, lalu naiklah Elia ke sorga, maka berapi memisah ke angin sampai. Demikianlah firman Tuhan, semoga kita diberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Perhatikan buletinnya, ya. Kita perhatikan informasi untuk bulan November, dan tentu ya sudah dekat dengan bulan Desember, bulan perayaan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Ya, kita melihat, kita perhatikan ya. Minggu ini aktiviti kita dan minggu yang akan datang. Minggu hadapan 27 November bagi jemaat Tuhan, tolong diperhatikan tugasnya masing-masing. Ya, buletin ini diberikan ya supaya kita tahu informasi. Informasi itu penting. Amin. Kasih tahu kiri kanannya, informasi penting. Ya, saudara tahu orang-orang yang, perhatikan ya, orang-orang yang sangat berpelajaran tinggi ya, bila datang ke gereja Praise Immanuel Kamil, bila dilihat buletin kita, wow, gereja ini sangat informatif, ya sangat detail. Jadi kita, orang yang mau sukses hidupnya sangat memperhatikan informasi. Amin. Ya, tapi kalau orang yang tidak mau, ya artinya tidak mau peduli, maka dia tidak akan mau tahu tentang apapun. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, buletin ini sangat penting. Amin. Haleluya. Ini informasi ya, kita betul-betul buat ini, persiapkan ini dengan baik-baik. Tentu diharapkan jemaat juga memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang perlu didoakan ya, Brother Glenn ya, dan keluarganya di kampung di Sabah, saudara kita Felicia, Esti ya, dari belakang sana duduk, berkenalan ya, kalau belum kenal, berdoa untuk penginjilan, semakin banyak jiwa-jiwa lagi datang kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pentingnya gereja, ada ayat Alkitab di sini ya. Ya, supaya kita tahu bahwa bergereja berjemaat itu sangat perlu sekali. Puji Tuhan. Dan doa semaat, nanti setelah ibadah kita berdoa bersama sebentar. Ya, selamat datang kepada jemaat Tuhan. Ya, gereja Praise Immanuel Assembly. Baik yang pertama kali datang, terima kasih untuk datang, untuk join ibadah ini. Tuhan memberkati, rasakan sukacita, kita adalah satu keluarga. Puji Tuhan, setelah ibadah kita berfellowship. Makanan hari ini disponsor oleh saudara kita. Oke, saudara kita Bina dengan kawan-kawan ya. Puji Tuhan. Kepada jemaat yang ingin pelayanan counseling ya, supaya menghubungi saya secara personal. Meeting persiapan Natal setelah ibadah, dan Praise Immanuel Children's Home, kita ada yayasan rumah kanak-kanak supaya saudara juga boleh memberikan kalau saudara tergerak hatinya ya untuk home. Puji Tuhan, tema bulan November adalah Unity, ibadah raya Pranatal ya. Saudara tahu di mana saya sekarang? Di box ya, di kota-kota ini. Ibadah raya sekaligus kita merayakan Pranatal ya. 11 Desember 2022 pukul 1 tengah hari tempat ini ya. Saya sedang mempersiapkan undangannya. Oleh sebab itu bawalah keluarga dan kawan kerabat ya pada waktu perayaan ini. Puji Tuhan, Carol Christmas ya, caroling ya. Ada beberapa rumah, tapi kalau saudara dan saudari mau rumah saudara juga, nanti tolong diinformasikan kepada saya sehingga kita boleh mengaturkan berapa rumah hari ini. Mr. Wong, Mrs. Rafaela Rose,
Brother Bon dan Joe karena mereka jiran, ataupun Mr. and Mrs. Maklang ya satu rumah lah mereka, dan Sister Jelly Ella dan Mr. and Mrs. Indra Malau, Sister Eviana Silalahi. Kalau yang lain juga mau, kita boleh aturkan. Tolong disampaikan di konfirmkan ya dengan saya nanti. Activity bulan Desember, Christmas Caroling Ahad 18 Desember pukul 5 bermula. Kebaktian malam Natal Sabtu 24 malam Desember 8 malam. Kebaktian Natal Ahad 25 Desember 10 pagi. Kebaktian tahun baru Ahad 1 hari bulan Januari 2023 pukul 1 tengah hari seperti sekarang kepada kita. Puji Tuhan. Dan di belakang adalah kegiatan kita sepanjang minggu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita tentunya mempersiapkan diri kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan sediakan hati kami. Masa ini adalah untuk menerima firman-Mu. Oleh sebab itu, firman-Mu Tuhan adalah kekuatan makanan rohani kami. Urapilah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dengan pewahyuan. Untuk bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, darah Yesus yang kelihatan. Biarlah kami juga makan dan minum dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap menerima firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semangat menyambung firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Karena hari ini kita masih hidup lagi. Amin. Betul atau tidak? Kalau tak hidup, tak dapat datang ke sini. So perlu kita puji Tuhan karena setiap hari, setiap saat. Amin. Kita perlu hargai apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita, dan setiap hari Dia melakukan segala sesuatu untuk kita. Amin. Perbezaannya adalah waktu, masa, dan kehendaknya. Amin. Haleluya. Kita tidak tahu bilakah waktunya ataupun masanya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Dan kita tidak tahu apakah kehendaknya. Amin. Biasanya kita hanya memperhatikan kehendak kita. Haleluya. Kita tidak tahu tentang kehendak Tuhan. Disitulah terletaknya masalah kita. Amin. Tapi kalau kita sudah sedar, dan kita tahu yaitu yang terpentingnya di dalam hidup kita adalah bukan kehendak kita, tetapi kehendaknya, hidup kita akan berubah sama seperti budak yang baru di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi bukan senang untuk berubah seperti itu. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita boleh. Amin. Yang percaya mengatakan boleh angkat tangan. Haleluya. Tapi ada juga yang belum angkat. Mereka belum cukup lagi matang di dalam Kristus. Haleluya. Tetapi saya percaya setiap orang mempunyai kerinduan. Amin. Apa kerinduannya?
kerinduannya untuk mengenal Yesus secara pribadi. Amin. Kerinduannya untuk mengenali Yesus secara lebih mendalam. Amin. Haleluya. Selagi kita tidak mengenal Yesus secara pribadi ataupun secara lebih mendalam, kita tidak dapat menikmati level-level yang ke atas. Haleluya. Haleluya. Mengapa saya katakan begini? Karena hidup ini Tuhan telah membuat cartanya. Amin. Tahu tak apa itu carta? Orang Malaysia mungkin tahu cartanya apa ya? Catatan kan? Tahu? Terpenuh. Carta itu adalah sesuatu gambar raja ataupun lukisan, tulisan yang dibuat dengan objeknya. Haleluya. Ada juga cartanya, dia tulis, dia lukis dan dia akan tulis. Level 1, 2, level 3, level 4. Paham tak? So di sekolah selalunya mereka akan ajar untuk senang untuk memahami tahap-tahapnya. Amin. Level maksudnya tahap, kan? Bukan semua orang kalau pergi masuk ke sekolah baru-baru masuk darjah 1. Kalau ditanya soalan dalam 1 tahun ada berapa hari kepada budak darjah 1, dia mungkin tak akan faham. Dia baru belajar 1, 2, 3 sampai 100. Kalau ditanya soalannya setahun ada berapa hari, dia mungkin termenung-menung. Benar atau tidak? Seperti itu juga kepada orang yang baru mengenal Yesus, mereka tidak tahu tahap-tahap yang seterusnya. Haleluya. Mengapa saya katakan begini? Karena kita kena tahu di level mana, di tahap mana kita berada. Karena itu Alkitab selalu membilang kepada kita, ujilah diri kamu. Amin. Tetapi kita ini selalunya bukan menguji diri sendiri kita, tetapi kita dipandai menguji orang lain. Haleluya. Ya. Kalau Alkitab bilang kepada kita untuk ujilah diri kamu, kenalilah kamu di mana kamu berada, di level mana kamu berada dengan Bapak Yesus, koneksi kamu setiap hari. Haleluya. Tetapi kita sibuk dengan melangkah kepada lagi satu langkah yang lain, dengan bukan melihat diri kita, tetapi kita melihat diri orang lain. Kita terus mengatakan, dia ini hari ini bekerja atau tidak? Dia ini sudah makan atau tidak? Kenapa hari ini dia pakai pakaian ini? Saya nampak dia pergi naik motor dekat sana. Mungkin dia pergi nempel. Ini adalah sesuatu yang perkara untuk melihat karakter ataupun melihat apa yang orang lain lakukan. Tapi Alkitab tidak membilang kepada kita untuk mengerti apa orang lain lakukan. Haleluya. Alkitab bilang dengan jelas, lihatlah diri sendiri, perbaiki diri sebelum kamu mengatakan kepada orang lain. Haleluya. Kamu kena terlebih dahulu menjadi contoh sebelum kamu mengatakan kepada saudara dan saudarimu. Haleluya. Kalau kita sendiri tidak menjadi contoh, bagaimana kita tak menjadi teladan kepada orang lain? Haleluya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Harus kita kena datang ke gereja. Amin. Karena disinilah Anda akan diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Anda akan diberitahu
tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan setiap minggu. Haleluya. Anda akan belajar sesuatu yang mungkin Anda tidak pernah belajar. Haleluya. Dan sediakan hati Anda. Amin. Bukakan hati dan minda Anda agar Anda dapat menangkap setiap satu yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Haleluya. Tanpa melengahkan masa, saya sudah diberi waktu yang singkat oleh pastor. Haleluya. So saya tidak mau memanjangkan introduksi ini. Haleluya. Oke, setiap orang saya rasa semua sudah mengambil Alkitab. Saya percaya ya, semua ada bawa Alkitab. Yang tidak membawa Alkitab pun Anda dengan iman mengambil Alkitab Anda di tangan. Kita akan buat satu janji iman. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita ambil Alkitab kita dan kita ucapkan, ini adalah Alkitab aku. Aku adalah apa yang diberitahu olehnya. Aku menerima apa yang diberikan olehnya. Aku boleh buat apa yang diizinkan olehnya. Dan hari ini saya akan diberkati oleh firman Tuhan. Minda saya berhati-hati. Hati saya sedia untuk menerima firman Tuhan. Dan dari hari ini ada perubahan di dalam hidup aku. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Oke, praise the Lord. Oke. Dengan tidak melengahkan masa, hari ini sebenarnya dalam tema untuk bulan ini ya. Tema untuk bulan ini, oke, saya tengok di kalendernya mengatakan expectation. Haleluya. Expectation. Oh, oke, apa? Oke. Unity adalah bersatu. Ya. Dan expectation adalah pengharapan. Haleluya. Walaupun dia ada tukar sedikit, tetapi mempunyai lebih kurang persamaannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Unity adalah bersatu. Oke. Ada di dalam Malaysia. Ada katakan begini, bersatu kita apa? Bersatu kita teguh. Haleluya. Bercerai apa ya? Kita roboh. Kita runtuh. Ya, Indonesia runtuh ya. Harus belajar dua-dua ya. Saya akan baca dua di sini. Oke? Bersatu kita teguh. Di mana pilihan kamu? Haleluya. Di dalam dunia mereka juga kenal kita harus bersatu untuk menjadi teguh dalam apa aktiviti yang kita lakukan di dalam dunia ini. Haleluya. Mereka paham tentang duniawi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan bagi otak untuk mereka untuk paham tentang dunia ini. Kita kena bersyukur, ya. Tanpa otak itu jadi masalah, ya. Bercerai, kita roboh, kita runtuh, mereka kata. So harus mereka kenal bersatu, tidak boleh bercerai. Haleluya. Alkitab menekankan perkataan ini setiap kali kepada semua orang. Kamu perlu bersatu. Amin.
Tanpa bersatu kamu tidak boleh menikmati apapun daripada Tuhan. Haleluya. Kamu boleh jadi orang yang terkenal. Kamu mungkin boleh menjadi seorang pendeta yang hebat. Kamu boleh menjadi seorang evangelis yang terkenal. Kamu mungkin seorang jemaat yang setia dan selalu melakukan apapun. Tetapi kalau kamu tidak bersatu, satu pun tidak akan berlaku. Haleluya. Sebab ini adalah terma syarat Tuhan. Amin. Term and condition. Haleluya. So kita kenal siapakah Yesus kita. Amin. Mengapa saya katakan begini? Karena Yesus melakukan apa yang disuruh oleh Bapaknya. Amin. Dia tidak melanggar terma dan syarat yang telah diberikan oleh Bapaknya. Haleluya. Haleluya. Dan sesiapa sahaja yang tidak mendengar, membuat apa yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka, mereka juga tidak akan dapat melakukan apapun. Dan apa yang mereka bekerja sepanjang masa siang dan malam pun, ia tidak akan berhasil. Karena apa? Tuhan sudah meletakkan terma dan syaratnya. Haleluya. Mungkin kamu paham atau tidak apa yang saya sampaikan sekarang ini? Siapa yang katakan saya paham? Angkat tangan. Belum paham lagi. Oke, saya bawa kamu dekat lagi sedikit untuk kamu sendiri paham. Siapa yang kerja di kilang? Kerja kilang kan? Pasti kamu ada bos kamu kan? Di bawah bos kamu ada lagi bos-bos yang kecil kan? Betul kan? Setiap company yang Anda kerja, setiap bos pasti mengeluarkan syarat dan terma syarat bila kamu join sebagai seorang pekerja yang baru. Benar atau tidak? Kamu boleh lakukan yang ini, kamu tidak boleh melakukan yang itu. Do and don'ts. Do's and don'ts. Yang boleh melakukan dan yang tidak boleh melakukan. Dan ada juga yang tertulis, bila kamu melakukan apa-apa yang sudah diberi tahu oleh ketua kamu, bos kamu, kamu juga akan terima hadiahnya, rewardnya, yaitu sebagai bonus, allowances. Haleluya. Semua ini sudah ada di dalam perjanjian pekerjaan, kontrak pekerjaan. Haleluya. Haleluya. Seperti itu juga Alkitab juga mempunyai terma dan syarat. Pada orang yang bermula mengenal Yesus, mereka mungkin tidak kenal lebih mendalam, mereka baru belajar. Haleluya. Mereka adalah seperti budak-budak, anak-anak kecil yang sedang bermain. Haleluya. Mereka kenal ini rumah Bapak. Mereka tahu. Di sini mereka hanya tahu ini cuma. Haleluya. Sebab mereka masih lagi kecil, tidak mengenali Yesus. Mereka masih lagi enjoy. Tetapi tak akanlah sampai 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kamu masih lagi nak berlari seperti anak kecil. Faham atau tidak? Kamu tidak boleh mengklaim diri kamu sendiri, saya Kristiannya 10 tahun, 20 tahun saya kenal Yesus, tetapi perangai masih lagi seperti kanak-kanak. Haleluya. Paham atau tidak?
So artinya ada levelnya, ada tahapnya di dalam Christianity. Haleluya. Di mana kita berdiri, kita kenal diri sendiri kita. Amin. Jangan kita tengok hidup orang lain. Kita tengok diri sendiri kita. Haleluya. Haleluya. Seperti yang dikatakan unity, ya, oleh pastor. Oke, bersatu. Tetapi saya mengambil Alkitab firman hari ini adalah daripada expectation, ya, ekspektasi. Haleluya. Apakah maksud yang terdekat untuk ekspektasi? Apa dia? Pengharapan. Haleluya. Kita semua mempunyai pengharapan atau tidak? Ada atau tidak? Ada kan? Semua orang mempunyai pengharapan. Haleluya. Kita mempunyai pengharapan di dalam beberapa bidang, beberapa kehendak. Haleluya. Ada yang mempunyai pengharapan bila ditanya secara duniawi, oh ya, saya mau beli rumah. Haleluya. Saya nak beli kereta. Saya nak buat bisnis. Saya nak berjaya di dalam kehidupan saya. Amin. Ini semua adalah perkara yang baik atau tidak? Baik atau tidak? Memang baik. Secara seorang yang hidup di dalam dunia, ini semua adalah perkara yang asas yang mereka perlukan. Rumah perlu, kereta perlu, motor perlu, kerja perlu, bisnis perlu. Haleluya. Seperti itu, antara yang ada di sini semua yang saya sebutkan sebentar tadi, yang terpenting antara yang saya sebutkan di sini atau yang belum disebutkan di sini, yang terpenting yang pertama sekali itu adalah apa? Tuhan. Amin. Untuk orang duniawi, Tuhan mungkin menjadi sesuatu yang ke-10, sesuatu yang ke-100. Tetapi untuk seorang Kristen yang menyebutkan dirinya Kristen, dia harus mempunyai matlamatnya. Matlamatnya perlulah berasaskan berpendirian Alkitab. Haleluya. Haleluya. Tanpa berpendirian mereka di dalam Alkitab, dia tidak boleh mengatakan dirinya Kristen. Haleluya. Artinya itu adalah omongan kosong saja. Ya. Tidak boleh gelar Kristen kalau kamu tidak ada di dalam Kristus. Itu dipanggil berlakon. Ya, seperti orang yang berlakon di luar di dunia itu untuk uang. Kita berlakon untuk popularity ataupun untuk menunjukkan yang kita ini sebagai orang Kristen, tapi sebenarnya tidak berada di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. So di sini semua orang mempunyai pengharapan. Amin. Di antara pengharapan yang saya katakan tadi, seperti Bapak dan Ibu saudara di sini yang ada sekalian, semua orang mempunyai pengharapan mereka sendiri. Haleluya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda secara personal ataupun terbuka, Anda harus mempunyai pengharapan. Tetapi antara pengharapan segalanya yang kamu harapkan di dalam hati kamu atau diletakkan di dalam minda kamu, editkan minda dan hati kamu, letakkan Tuhan di tempat nombor 1. Amin. Prioritaskan Tuhan nombor 1. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda ingin berjaya di dalam hidup, kalau Anda ingin
dihormati oleh setiap orang yang Anda jumpa. Anda perlu membesar di dalam apa? Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk berjaya Alkitabnya. Amin. Kamu mungkin tanya, Alkitab apa yang akan tunjukkan saya untuk berjaya? Saya harus belajar di university, di institut, mengambil program ini, program itu, agar baru saya boleh kerja ini dan kerja itu. Tetapi saya mengatakan kamu itu adalah di tempat kedua, ketiga. Haleluya. Yang pertamanya adalah Alkitab Injil. Haleluya. Sebab ini adalah firman yang hidup. Haleluya. Ini adalah nafas Tuhan. Amin. Apa yang boleh melebihi daripada firman hidup dan nafas Tuhan ini? Apa yang boleh melebihi yang ini? Tidak ada satu benda pun yang boleh melebihi di dalam dunia ini. Haleluya. Mari kita pergi dengan cepat sekali ya. Oke, seperti yang Anda semua tahu. Oke, buka di Matius 6:33. Matius 6 bab 6 ayat 33. Baca dengan cepat ya, siapa yang mengambil ataupun baca bersama-sama. Matius 6 ayat 33. 33. Oke, bersama. Enam 33. Matius. Boleh kita baca bersama-sama? Kita dahulu kerajaan Allah. Ya, kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Haleluya. Boleh baca sekali bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab bilang dengan jelas di sini mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi kita belum mengatakan apa? Carilah dulu pekerjaan Anda. So, apa akan menjadi dua pun bertembung di dalam hidup kamu? Haleluya. Dua pun akan bertembung di dalam hidup kamu sendiri. So, kamu menunjukkan kehebatan kamu dengan bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum kopi. Semua orang suka hati. Masuk terus pergi kerja. Kamu menunjukkan kehebatan kamu dengan menjalankan setiap hari tugasan kamu. Kamu setia. Tetapi kamu tidak besar dalam perusahaan kamu. Bukan besar dalam kerja kamu. Mengapa? Kamu lakukan yang benar, yang setia, yang tulus, tetapi kamu tidak naik daripada level 1 ke level 2. Mengapa? Kamu bertembung. Kamu tidak sedar. Kamu bertembung dengan firman Tuhan. Anak Tuhan, kamu kena sedar, kamu jangan bertembung dengan firman Tuhan. Haleluya. Kamu sepatutnya kena menjadi seorang yang memegang firman Tuhan. Haleluya. Bukan itu saja, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Soal kita bilang dengan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Bila kamu cari Allah, kamu cari kerajaannya, kamu cari kebenarannya, pasti Tuhan berjanji dengan kita
yang lain, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada siapa yang akan percaya? Tengok dengan ragu-ragu, kamu takut nak terima, kamu tipu. Kamu kena mengambil untuk kamu sendiri. Haleluya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saya. Haleluya. Siapa yang katakan kepada saya, kamu akan terimanya. Haleluya. Yang malaslah katakan kamu tak akan dapat apa-apa. Sebab malas untuk sebut daripada mulut kamu, kamu takut bila sebut gigi ternampak. Jatuhnya senyuman kamu ke bawah. Ya, malas. Tuhan pun akan malas di dalam segala apa yang kamu lakukan. Firman itu begitu. Kalau kamu malas di tempat Tuhan, apa yang Tuhan harapkan daripada kamu malas di sana, Tuhan akan memperlambatkan segala sesuatu aktiviti yang kamu inginkan. Haleluya. Saya takut di tempat Tuhan, saya mengatakan dengan jelas. Haleluya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sedang. Haleluya. Kita mungkin hebat di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Tuhan beri kita talenta-talenta yang hebat. Ya, seperti apa yang kamu buat di sana, saya mungkin tak dapat lakukan. Seperti yang kamu lakukan talentanya, saya tidak dapat lakukan. Semuanya beza-beza. Haleluya. Tetapi harus kita tahu, adakah apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau menyakitkan hati Tuhan. Haleluya. Menyenangkan ataupun menyakitkan hati Tuhan, melakukan secara kehendak Tuhan atau melanggar peraturan yang telah Tuhan aturkan. Kita tidak boleh melawan arah yang telah Tuhan sediakan. Haleluya. Alkitab bilang dengan jelas, pendeta, pastor banyak kali sudah mengeluarkan firman Tuhan, mengatakan dengan jelas setiap minggu, ini yang harus kamu lakukan, ini yang perlu kamu teladani. Tapi setiap minggu, adakah kita mendengar firman secara mendalam? Kalau kita mendengar dengan lebih dalam, kita pasti akan mula untuk mengikuti. Haleluya. Betul atau tidak? Mengapa kita tidak dapat melakukan? Jawabannya senang saja. Karena kita tidak mendengar dengan jelas. Kita tidak mengambil dia sesuatu perkara yang penting. Kita mungkin harapkan waktu firman Tuhan ini adalah waktu yang boring, membuang masa saja. Mereka cakap kita boleh lakukan apa yang kita suka pada waktu ini, tetapi Anda lupa waktu firman Tuhan inilah yang waktu yang penting sekali, karena Tuhan berbicara dengan kita. Amin. Haleluya. Waktu penyembahan kita sembah Tuhan, Tuhan gembira. Amin. Waktu berdoa Tuhan mendengar. Haleluya. Tetapi bila firman dikeluarkan oleh hamba Tuhan, waktu Tuhan bercakap melalui hamba Tuhan, kamu bersedar. Haleluya. Haleluya. Oke. Kita pergi ke hari ini dengan ekspektasi, dengan tajuk pengharapan ini. Oke, kita mulakan satu demi satu dengan secepat mungkin. Ya, mari kita buka ayat seterusnya, yaitu di Amsal. Oke, di buku Amsal. Tahu tak Amsal di mana?
Haleluya. Di perjanjian lama selepas Mazmur. Ya, Amsal bab 13 ayat 6 bab 3, minta maaf. Bab 3 ayat 16. Boleh kita baca? Semua sudah ambil? Oke, kalau sudah ambil, mari kita baca. 1, 2, dan 3. Yuk. Umur panjang adalah mana-mana, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Baca sekali lagi. Umur panjang adalah mana-mana, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Haleluya. Di sini diceritakan tentang umur Tuhan ke umur kita. Umur siapa? Kamu semua teliti sangat ya. Bagus. Sebab yang mungkin yang tengah tidur, bila ditanya soal begini, umur siapa? Umur Tuhan di keluarga. Ya. Dari sana kita boleh sedar, ikuti atau tidak. Haleluya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Haleluya. Di tangan kanannya umur panjang. Umur siapa? Umur kamu dan saya. Bilang, katakan umur kamu, umur saya. Haleluya. Kalau mau panjang umur, kamu harus berdoa kepadanya. Haleluya. Kamu kena mengikuti apa yang disuruhnya. Kamu kena mengikuti firman Tuhan. Haleluya. Kalau kamu setia terhadap ini semua, umur panjang adalah milik kamu. Haleluya. So, tangan kirinya pula ada apa? Tangan kirinya ada kekayaan dan kamu perlukan kekayaan, kamu perlukan kehormatan. Tadi baru saya bilang kan, kamu perlukan kehormatan tak? Kamu perlukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Jangan lari di belakang bos di dunia. Jangan lari di belakang kawan. Jangan lari di belakang ibu bapa kamu. Jangan lari di belakang saudara-saudara kamu. Jangan lari di belakang bos kilang kamu, bisnis partner kamu, sesiapa sahaja di dalam dunia ini. Haleluya. Karena Alkitab bilang dengan jelas, tangan kirinya adalah mempunyai kekayaan dan kehormatan. Amin. So, semuanya ada kepada Tuhan. Haleluya. Oke. Perhatikan di sini dengan jelas. Semua yang kita perlukan, semua itu ada di sini. Di mana? Di tempat ini. Haleluya. Mengapa saya kata di tempat ini? Karena Tuhan ada di sini. Haleluya. Yang percaya akan mengikuti. Amin. Yang tidak percaya tidak akan mengikuti. Mereka rasa perkara ini ketawa, karena mereka tidak sedar. Selagi mereka tidak sedar, ini adalah secara mereka rasa, apa ini? Tuhan di sini. Iya, sebab minda mereka ini tidak boleh lebih kerja. Sebab memori mereka kecil, masih lagi 512 GB, belum jadi MB lagi, belum jadi gigabyte. Bila kamu masuk di dalam firman, kamu memberikan hidup kamu kepada Tuhan, kamu memberikan segala sesuatu, hidup kamu penuh kepada Tuhan. Untuk kamu faham, saya mengatakan
Hidup kamu yang mempunyai memori di dalam kilobyte, KB, Tuhan akan naikkan menjadi MB, megabyte. Haleluya. Selepas itu bila kamu setia demi setia setiap hari mengikuti firman, mengikuti segala sesuatu yang telah Tuhan katakan, kamu jalan dengan betul. Haleluya. Tuhan akan menaikkan derajatmu. Tuhan akan menaikkan kamu ke level-level, tahap-tahap yang seterusnya, yang mana kamu sendiri pun akan terluka. Adakah saya ini mempunyai kelebihan untuk sampai ke sana? Ini dilakukan oleh Tuhan. Amin. Dan memori dan speed yang dikatakan di dalam handphone, laptop, dikatakan RAM speed. Haleluya. Mereka katakan memori. Ini semua akan ditambah oleh Tuhan di dalam hidup kamu. Haleluya. Daripada megabyte, Anda akan dipromote kepada gigabyte. Haleluya. Sekarang semua pakai dalam gigabyte. Dan zaman sekarang sudah sampai ke TB, terabyte. Haleluya. Inilah yang saya memberi contoh kepada Anda untuk kamu faham tahap-tahap yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Kita harus paham, ya. Pengharapan itu ada juga umpama saya boleh mengatakan, ya. Pengharapan itu kamu perlu kerja, ya. Kamu bukan hanya harap sahaja. Haleluya. Kamu bukan harap sahaja. Kamu bukan harap kepada kawan kamu ini. Saya harap ya, minggu depan kamu pinjam saya 100 ini ya. Ya. Kamu minta kan? Tapi kamu harap juga. Dia ada bagi atau tidak belum tentu lagi. Itu adalah harapan saja. Betul atau tidak? Harapan saja. Belum menjadi janji. Harapan. Pertengahan antara janji ada atau tiada. Haleluya. Haleluya. Seperti itu juga pengharapan ini, kalau nak berhasil, kita perlu menjadi follower. Haleluya. Follower. Apa dia? Follower dalam bahasa macam mana ya? Dipanggil follower? Pengikut. Ya. Buka bersama dengan saya di Matius pasal 4 ayat 19. Yesus kata apa? Matius pasal 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Haleluya. Haleluya. Selama ini mereka menjadi penjala ikan. Haleluya. Tapi Yesus mengatakan, bukan terus mengatakan, saya akan menjadikan kamu penjala manusia. Ini tidak katakan begitu. Dia katakan apa mula-mula? Mari ikut. Haleluya. Kamu kena perlu berpikir ataupun baca ayat itu dengan teliti. Kalau kamu baca seperti kereta api, tak akan paham. Menjadi bukti apa itu? Buku cerita. Ya, tetapi kamu teliti, Yesus mengatakan, mari ikut aku. Haleluya. Artinya follower Yesus, pengikut Yesus. So siapa yang ikut Yesus adalah ikut firman yang hidup. Haleluya. So firman yang hidup sahaja
yang boleh menjalan manusia. Amin. Firman yang tidak hidup tidak boleh menjalan manusia. Ia hanya boleh merosakkan manusia. Tapi firman yang hidup saja dapat menjalankan manusia. Amin. So dengan otoritas Yesus kata, mari ikut aku, ku jadikan penjala manusia. Haleluya. Haleluya. Jika Anda ingin menjadi penjala manusia, kamu berdoa. Amin. Sebab kerja ini Tuhan berikan bukan untuk kepada pastor saja, bukan untuk kepada evangelis saja. Tuhan memberikan kepada setiap orang yang duduk di sini atau yang sedang tonton. Haleluya. Kerja ini diberi kepada setiap orang. Haleluya. Haleluya. Kalau kita pergi selebihnya, apakah pengikut Yesus katakan tentang pengharapan ini? Juga kamu tengok di Efesus. Mari kita tengok di Efesus pasal 5 ayat 1. Haleluya. Pasal 5 di sini katakan apa? Haleluya. Kita perlu menjadi penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Kita perlu. Yesus memanggil kita, mari ikut aku. Dan pengikut Yesus lebih mendalam, dia membawa ke level yang seterusnya. Sebab itulah kita perlu menjadi penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Seterusnya kalau kita buka di 1 Petrus. Mari kita buka di ayat 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Ya. Tadi kita tengok Paulus kata begini, jadilah penurut. Haleluya. Yesus kata jadilah pengikut. Paulus kata jadilah penurut. Apakah Petrus kata tentang ini? Kita baca di ayat 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Baca bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jalannya. Haleluya. Haleluya. Kamu dipanggil. Haleluya. Kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan saya. Haleluya. Kamu harus paham ya, Kristus menderita untuk mendapatkan kita semua. Haleluya. Haleluya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti. So tadi Yesus kata, come follow me, mari ikuti aku. Amin. Paulus kata, jadilah seorang yang penurut. Amin. Menurut firman. So firman itu adalah Yesus. Haleluya. Yesus kata, ikut aku. Haleluya. Paham atau tidak? Yesus kata, ikut aku. Paulus kata, jadilah penurut Alkitab tersebut. Haleluya. Ikut, turun. Amin. Dan Petrus mengata, ikutilah
jejak-jejaknya. Amin. Jejak siapa? Jejak Yesus. Haleluya. So di sini ada koneksinya. Amin. Yesus panggil kamu. Rasulnya mengatakan, buat penurut mengikut firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan begitu. Dan Rasul Petrus mengatakan, ikutilah jejak-jejaknya karena kamu dipanggil. Haleluya. Karena kamu dipanggil. Artinya setiap orang yang duduk di sini atau menonton sekarang, kamu dipanggil. You have been called. Haleluya. Kamu tidak boleh membagi alasan, saya dipanggil. Tidak boleh kamu menganggap dalam diri kamu, saya dipanggil. Adakah saya ini mempunyai kelebihan begitu? Jangan bagi alasan seperti Nabi Musa. Ya, pada mulanya Allah memanggil. Dia mengatakan apa? Saya tidak tercakap. Tuhan, lidahku melekat. Saya tidak tahu macam mana nak berbicara kepada orang. Saya takut. Begitu banyak alasan. Sehingga dia meminta, Tuhan bagilah saya abang saya, Aaron, untuk berbicara. Haleluya. Jangan bagi alasan begini. Haleluya. Kalau Tuhan memanggil kamu dan saya, artinya Tuhan juga boleh memberikan segala keperluan kita. Amin. Percaya atau tidak? Kalau Tuhan memang panggil kamu, Tuhan juga boleh memberikan segala yang kamu perlu. Apa yang perlu dicakap? Ya, apa yang perlu dibuat? Perkara apa yang kamu nak? Semuanya boleh diberkati. Sebab dialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kudus, Maha hadir di sini. Amin. Dia hadir di sini. Kamu mungkin tak akan nampak dengan mata kasar kamu, mata duniawi ini. Kamu mungkin tak akan nampak. Minta kepada Tuhan setiap hari. Pada waktu kamu berdoa setiap pagi, bangun pukul 4 pagi, duduk berlutut sejam. Tanya dekat Tuhan, Bapak, saya mau tengok Bapak. Saya mau dengar suaramu Bapak. Saya mau tengokmu secara rohani Bapak. Mata rohani ini buka Tuhan. Telinga rohani ini buka Tuhan. Minta. Satu hari nanti Tuhan akan buka. Kamu akan nampak. Dengan jelas, bukan kabur. Dengan jelas. Bapak Yesus akan tanya dengan kamu, ini saya ada di depan kamu. Haleluya. Kamu bukan senang ya? Untuk tengok Tuhan kamu perlu kekudusan. Apa dia? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun boleh jumpa dengannya. Alkitab bilang begitu. So bila ada kekudusan, perlu diikuti dengan apa? Yang lain sekali. Kekudusan, kepentingan yang pertama kepada Tuhan dulu. Segala atu cara yang telah Tuhan berikan, semuanya perlu diikuti. Barulah kamu boleh jumpa dengan Tuhan. Amin. Kamu boleh buat pengharapan. Haleluya. Berjenis pengharapan kamu boleh minta ataupun fikir di dalam hidup kamu. Tak salah. Amin. Tetapi adakah pengharapan-pengharapan yang kamu selama ini kamu berpikir, adakah ia memuji Tuhan atau menebikan Tuhan?
Haleluya. Kamu perlu selidiki. Alkitab bilang dengan jelas, selidikilah aku. Haleluya. Pernah tak selidiki kamu sendiri? Tidak pernah. Kena mengaku dengan jujur. Ya. Pernah itu pernah, tidak pernah, mengaku saja tidak pernah. Sebab Tuhan tengok kita. Jangan tak pernah tapi katakan pernah. Tuhan kata pembohong kau, berani duduk di depan aku, kau katakan kau pernah, tapi tidak pernah pun kamu melakukannya. Ya, terus Tuhan taruh dalam buku pembohong, liar. Jangan kita terima segala sesuatu begitu. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Lakukanlah setelah kita diberi kesempatan itu. Haleluya. Saya tidak mau memanjangkan lagi. Memang saya mempunyai lagi beberapa poin, tetapi sebelum saya menutupi bagi dalam 3 menit, ya, saya tak tutup. Tetapi saya harus sampaikan satu lagi poinnya yang penting, ya, di Kolose. Sebenarnya saya hari ini mau sampaikan di Kolose. Banyak perkara saya nak sampaikan di Kolose, tapi tak sempat. Okey, kita buka dan pergi cepat, ya. Di Kolose pasal 3 ayat 2. Kita mulakan di sana, ya. Sudah buka? Ayat 2. Dikatakan apa? Mari kita bacakan secepat mungkin, ya. Mari kita bacakan. 1, 2, dan 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Selepas itu, Sebab kamu telah mati dan hidup bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. haleluya. Haleluya. Seterusnya, Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. haleluya. Haleluya. Di sini mengatakan, pikirkanlah perkara yang ada di atas dan bukan di bawah. Tetapi kita manusia selalunya pikirkan di bawah. Ya. Kita selalu pikirkan di bawah. Esok apa saya nak makan? Lusa apa saya nak goreng? Kemarin pakai apa yang aku pakai? Seminggu lagi cukup tak duit untuk simpan kita pendidikan segala sesuatunya? Cukup atau tidak? Bila gaji akan masuk? Bila saya boleh belanja? Semuanya tentang duniawi. Semuanya tentang kehidupan kita sendiri. Tetapi Alkitab bilang dengan jelas, pikirkanlah perkara yang di atas dulu, bukan yang di bumi. Artinya dengan jelas, ia boleh disambungkan dengan Matius 6:33. Carilah kerajaan Allah dulu. Selepas itu, yang lain semuanya akan ikut kamu. Di sini pun dikatakan, pikirkanlah yang di atas dan bukan di bumi. Tetapi kita mana dengar? Kita menjadi kata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lepas 3 jam ditanya apa dikata? Dikata baik-baik saja semua. Apa yang baik? Tahulah pastor. Lupa. Ya, setiap minggu menjadi begini. Haleluya. Karena kamu lupa. Karena itu kita buat live. Kamu lupa. Pergi ke rumah, buka YouTube kamu, Facebook kamu. Dengar balik khotbah itu apa yang hamba Tuhan sampaikan. Haleluya. Haleluya. Di sini pun dijelas dengan begitu. Ada banyak lagi yang saya boleh katakan di dalam Kolose ini. Kalau kita katakan, saya nak habiskan, ya. Kalau saya nak katakan lagi satu, dikatakan kita ini adalah manusia baru. Amin.
Kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang tidak boleh kita lakukan ditulis di ayat 5, ayat 6. Anda boleh katakan kalau baca seterusnya, ya. Dikatakan di sana dengan begitu mendalam. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Haleluya. Bacanya ayat itu. Ayat 5, Kolose 3 ayat 5. Mari 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tuhan jelaskan dengan spesifik, ya. Dengan direct dia mengatakan apa-apa itu yang duniawi. Haleluya. Kalau kita tak paham juga apa yang dikatakan, kita mungkin orang yang bodoh amat. Ya. Benar? Dia katakan jelas di sini, yaitu pencabulan. Haleluya. Apa jenis pencabulan pun memang Tuhan katakan tidak boleh. Apa jenis kenajisan? Kamu jangan anggap satu dia tidak kenajisannya. Apa juga yang pada pandangan Tuhan atau firman Tuhan itu najis, memanglah najis. Haleluya. Dan apa juga hawa nafsu kita. Jangan kita terperangkap dengan hawa nafsu kehidupan ini. Serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Nafsu jahat yang melakukan jahat, suka mengambil harta benda orang, peluang orang, ya, bikin kejahatan terhadap orang, bunuh, cedera orang, menipu orang, ya, semua ini ada di dalam itu. Dan juga keserakahan. Ia adalah sama seperti penyembahan berhala. Siapa yang melakukan penyembahan berhala di sini? Siapa? Semua tengok. Ada orang itu. Ada. Pikir betul. Yang maksudkan di sini keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apa itu? Yang penting sekali adalah Tuhan untuk kita. Amin. Apa juga yang boleh menepikan Tuhan ke tepi dan kamu bawa yang lain ke depan di dalam hidup kamu, itu adalah penyembahan berhala. Haleluya. Paham atau tidak? Yang pentingnya nomor satu adalah apa-apa yang boleh menggantikan Tuhan tersebut, dan kamu meletakkan laptop kamu meletakkan handphone kamu meletakkan duit kamu meletakkan bisnis kamu meletakkan segala pekerjaan kamu, ataupun apa saja, boyfriend kamu, husband kamu, suami kamu, istri kamu, anak kamu, ibu bapak kamu, ataupun siapa saja, adat ataupun apa juga yang kamu boleh katakan, kamu tahu depan kepada nomor satu, kamu adalah penganut apa? Berhala. Haleluya. Karena Tuhan bicara dengan jelas. Yang pertama, Tuhan. Amin. Tidak ada penggantian selain daripada Tuhan. Amin. Kalau kamu meletakkan Yesus di tempat pertama dan segala sesuatu yang lain di dalam kehidupannya kamu seterusnya, kamu akan diberkati. Amin.
Tetapi kalau kamu melakukan perkara itu secara terbalik ataupun berpusing, hidup kamu akan menjadi tanda persoalan. Haleluya. Mari kita habiskan waktu ini. Saya harap Tuhan akan memberkati kita semua dengan firman yang telah disampaikan, apa yang telah Tuhan berikan hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, memberikan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengangkat pujian kita seindahnya tadi. Sungguh nyata kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu yang begitu nyata, yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, betapa Tuhan sangat baik. Kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan, hamba mau berdoa supaya Engkau Tuhan yang memelihara umat-Mu semua setia memiliki pengharapan kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan berkat Tuhan, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, kasih setia kasih sayang dari Bapa, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai Tuhan datang kembali.
Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus dan segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari silakan duduk. Kita bersyukur secara pribadi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk semuanya.